ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Apa saja kaidah-kaidahnya? Tentu juga ini amar ma'ruf nahi mungkar sebagai salah satu sebab istiqomahnya seorang hamba di atas kebenaran. Tidak boleh lepas tentunya dengan nawaya salihah, niat-niat yang lurus, yang baik. Ini tentu tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, tadi yang dikatakan harus dijalani, diterapkan, dipraktekkan dengan ad-dhawabit asy-syar'iyyah al-ma'rufah. Kaidah-kaidah syar'i yang memang sudah dikenal sebagai kaidah yang paten, yang pasti. Yang pertama apa? Pertama, setiap antum mendengar atau melihat atau mendengar berita disampaikan ada sebuah kemungkaran. Ini mungkar. Jangan terburu-buru. Ini yang pertama. At-ta'anni. Ini kaidah yang pertama. Apa kaidah yang pertama dalam menyikapi sebuah kemungkaran? At-ta'anni. Tenang, tidak terburu-buru. Dari sikap tenang ini, dia akan melangkah kepada yang berikutnya, yaitu bertasabbut, klarifikasi. Apakah yang diberitakan bahwa ini adalah mungkar, kenyataannya memang demikian, ataukah tidak? Kenyataannya demikian atau tidak? Atau ternyata sebaliknya? Dari sikap tenang ini akan melahirkan apa? At-tasabbut, tabayyun. Benar gak? Seperti itu gambarannya, seperti itu kenyataannya, seperti yang disampaikan kepada kita, atau tidak? Kalau kita tidak bisa tahu gambaran yang hakiki, diam. Ini yang ketiga. Diam. Jaga lisan. Perbanyak amal soleh. Jaga lisan. Banyak zikir. Banyak talabul ilmi. Jangan menentukan sikap. Antum belum punya gambarannya. Antum belum tahu hakikat sebenarnya dari apa yang dikatakan mungkar tadi. Allah mengatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan Anda berucap atau bersikap menilai sesuatu yang Anda tidak punya dasar ilmunya. Ada yang telepon, ada yang kirim SMS, ada yang kirim WA, WhatsApp. Ini mau terjadi gini. Afwan. Nah, Anda belum tahu gambaran sebenarnya bagaimana. Ini Ustaz sudah menyampaikan demikian. Iya. Tapi Anda belum mendengar asatidzah berbicara tentang ini. Anda mau tenang dulu lah. Dan Anda nasihatkan ke antum, tenang aja. Ini contoh. Ta'ani yang melahirkan tasabbut atau tabayyun. Yang ketiga, di saat kita tidak tahu suratul mas'alah, gambaran permasalahan yang terjadi sebenarnya bagaimana, as-samt, diam, as-sukut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik
Baik itu hak, materinya, isinya, baik dalam menyampaikannya, tepat waktunya. Kalau tidak tahu ini masalah, bagaimana gambarannya? Diam bukan berarti seterusnya diam. Tidak. Ketika ditanya, ya akhi gimana? Allahu a'lam. Ya, anak mau belajar. Ya, ini ada masalah. Anak pola boleh ini. Enggak. Terus mencari tahu. Dari tempat-tempat dan literatur yang sebenarnya. Siapa itu literatur yang benar dan utama? Para ulama. Satu pertanyaan. Sudahlah, jangan ribut. Tolong sampaikan salam. Angkat permasalahan ini kepada ulama. Nah, dia berusaha untuk tahu bagaimana ulama menjawab masalah ini. Maka dia mencoba mendatangi pihak-pihak terkait. Para ustaz bagaimana? Kalau kita tanyakan ke ulama, iya kita belum menyusun pertanyaannya. Gimana ustaz, apa yang saya bisa bantu untuk menyusun pertanyaan itu? Tafadhal ustaz. Dengan penuh akhlak dan adab, insya Allah bisa diupayakan. Barakallahu fikum. At-ta'anni thumma at-tathabbut thumma as-sukut was-samt. Kemudian diam, tidak berkomentar saat dia tidak tahu gambaran yang hakiki. Ini yang dikatakan dan ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, man najah, bagaimana dan apa cara keselamatan, selamat dari fitnah ya Rasulullah? Qala amsik alaika lisanak, jaga baik-baik lisanmu, jangan berkomentar, sabar. Memang kondisi memaksa kita, memprovokasi kita untuk bicara. Ya bicara dengan lisan atau bicara dengan alat. Forward, share ke sana, kirim ke situ. Jangan, tahan ini. Begitu antum diberi fitnah, hapus, langsung baca Al-Quran. Cari Al-Quran, baca. Jadi hati ini terobati. Hati terobati. Barakallahu fikum. Ingat setiap ada fitnah, jangan lupa kepada hadis Nabi, al-barakatu ma'a akabirikum. Barokah itu Allah letakkan bersama kibar ulama, masyayikh al-kibar, masyayikh al-kibar. Tetap pada prinsip ini. Sehingga kalau belum ada jawaban dari masyayikh kibar, baik secara langsung bertanya atau ada permasalahan sama atau mirip dengan yang sekarang terjadi sudah dijawab oleh saya dalam kitabnya, menimpa ikhwan kita, salafiyin kita di Yaman, atau menimpa salafiyin di Aljazair, atau menimpa salafiyin misalkan di Inggris, kita tahu Syekh menjawab seperti ini, kasusnya sama. Nah, ini juga salah satu rujukan bahwa para ulama kibar sudah berbicara tentang masalah ini. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Jangan mendahului ulama. Dan ketika ada fatwa dari ulama berdasarkan dalil dari Quran dan Sunnah dan fakta yang sesuai, cepat amalkan. Selamat kita dari fitnah. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara sikap dan kaidah penting dalam menghadapi problem yang dapat menyeret kita keluar dari rel istiqamah, terkhusus di masa-masa fitnah, adalah barakallahu fikum ar-rizq.
sikap lembut yang dipenuhi kasih sayang. Lembut tidak kasar. Lembut yang diiringi dengan adab-adab. Ini yang dikatakan oleh Nabi dengan sebuah nasihat yang bersifat umum, mencakup semua permasalahan di setiap masa dan siapapun orangnya. Nabi mengatakan, maka narifku fi syai'in illa zana, wa ma nuzi'a min syai'in illa syana. Tidaklah sikap lembut itu diwujudkan, diadakan pada suatu permasalahan, suatu problem rumah tangga, bertetangga, problem dakwah, problem pendidikan, problem musyawarah, dan yang lainnya. Di sana diterapkan dan diupayakan kelembutan. Pasti permasalahan itu menjadi baik, menjadi indah, problem menjadi selesai. Tapi tidaklah sikap lembut ini tidak diamalkan. Yang ada adalah kasar, yang adalah terburu-buru, sikap dan vonis yang menunjukkan kebencian,